Halo, apa kabar? Kembali berjumpa dengan Bung Rocky Gerung dan saya Hersubun Arif. DPR akhirnya ini akan membicarakan desakan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang ini suratnya disampaikan oleh para purnawirawan TNI. Kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, soal itu akan dibicarakan di dalam rapat pimpinan dan Badan Musyawarah Pimpinan Fraksi. Ini perkembangan menarik setelah sebelumnya publik sempat kecewa karena surat itu ternyata tidak dibacakan dalam rapat paripurna DPR yang berlangsung hari Selasa kemarin. Ya, tentu publik menunggu dengan gembira bahkan kelanjutan dari proses permintaan para purnawirawan untuk pemaksulan Wakil Presiden Pak Gibran. Karena itu akan ada di benak publik terus-menerus bahkan sampai pemilu 2029 yang akan datang. Jadi kalau DPR sebagai lembaga resmi sudah membaca itu, meneliti itu, dan menurut Pak Dasko itu akan diproses, itu penanda bahwa kepentingan publik didahulukan ketimbang transaksi-transaksi politik yang sifatnya personal tuh. Nah, ini sebetulnya berita bagus supaya dibuka satu kesempatan pada publik untuk secara sungguh-sungguh melihat bahwa kedaulatan rakyat itu ditegakkan, bahwa keinginan untuk membersihkan politik Indonesia dari isu, dari sensasi, dari segala macam sebut aja hoax itu hendaknya diputuskan atau dibicarakan di dalam forum-forum legal. Jadi DPR tidak mungkin tidak akan membahas itu karena ini adalah public interest atau sebut aja political interest dari publik. Nah, kita ingin lihat sejauh mana dia berakibat pada kepercayaan baru atau tambahan kepercayaan pada DPR. Kan memang ada upaya untuk menganggap bahwa itu cuma suara purnawirawan, tetapi itu suara yang tiba ketika Indonesia sedang atau ketika negeri ini sedang berupaya untuk melepaskan diri dari feodalisme, melepaskan diri dari pseudo otoritarianisme, melepaskan diri dari tradisi yang kita sebut paternalistik itu. Karena hubungan ayah dan anak itu kemudian menjadi problematis dan membuka kembali, bukan membuka luka lama, tapi membuka cacat-cacat hukum, cacat-cacat ketatanegaraan yang dimulai oleh ambisi Presiden Jokowi pada waktu itu. Jadi sebetulnya yang sedang kita persoalkan adalah ambisi seorang presiden yang menyebabkan Indonesia tidak mampu untuk menghasilkan kader politik yang bermutu. Gibran dianggap tidak bermutu. Oleh siapa? Ya oleh seluruh rakyat Indonesia. Kok seluruh rakyat? Ya dengan sendirinya. Permintaan seluruh rakyat itu, kendati hanya diwakili oleh purnawirawan, itu masuk akal. Karena fakta-fakta yang dimunculkan memang memperlihatkan incapacity dari wakil presiden. Bahwa soal itu ada legitimasi pemilu udah selesai, jangan dibongkar lagi, itu soal lain. Tetapi di benak anak-anak BEM, terutama di benak milenial, mereka menganggap bahwa mewakilkan masa depan pada sosok wakil presiden sekarang itu sesuatu yang kurang masuk akal dalam pikiran netizen, dan itu juga dibaca oleh emak-emak, dibaca bahkan oleh kalangan intelektual Indonesia atau bahkan para peneliti dunia yang memperhatikan Indonesia. Tapi seperti Jokowi ini bapaknya ya, Gibran ini juga rupanya ada yang membela, bukan banyak juga yang membela Bung Rocky. Bahkan kabarnya ini muncul surat serupa dari purnawirawan yang menolak pemakzulan, tapi nggak disebutkan siapa purnawirawan yang membela Gibran itu. Ya, saya mengerti bahwa para pembela Pak Gibran bahkan ada yang memakai slogan ini Gibranku, dan pembelaan-pembelaan yang diajukan untuk menghalangi pemaksulan Gibran itu ya masuk akal juga, karena tetap dalam politik selalu ada hubungan antara friends enemy itu, antara siapa yang musuh siapa yang kawan. Tapi sekali lagi, persoalan ketatanegaraan kita dimulai dari keinginan Presiden Jokowi untuk memandatkan dirinya pada anaknya. Kan itu yang jadi soal. Jadi lebih pada soal etis. Bukan soal ya legitimasi, legalitas sudah terjadi, pemilu sudah terjadi, Gibran jadi wakil presiden. Betul, itu semua ada hal-hal yang tangible, yang bisa kita rasakan, bisa kita lihat dengan panca indera. Tetapi ada yang tidak bisa kita lihat dengan panca indera, itu
batin yang luka dari netizen, dari anak-anak muda milenial yang merasa bahwa masa hanya segitu kapasitas yang menyatakan diri sebagai wakil dari anak muda. Kami tidak ingin akal pikiran kami, masa depan kami diwakili oleh Saudara Gibran. Itu yang kita dengar sebagai rasa batin dari mereka, ya, terutama kaum milenial yang merasa bahwa kenapa Indonesia tidak punya kapasitas untuk menghasilkan pemimpin yang telah diuji, bukan yang disodorkan untuk dipaksa menjadi landasan kepentingan dari Presiden Jokowi. Jadi sekali lagi, sesuatu yang legal itu belum tentu legitim, dan legitimasi itu yang merosot terus menerus. Jadi sekali lagi, pembicaraan publik di media, sosial media itu, bahkan saya dengar anak SD itu bisa mengolok-olok Gibran dan mengolok-olok mantan Presiden Jokowi. Lalu kita mau menganggap apakah mereka dimanfaatkan oleh orang dewasa? Kelihatannya tidak, sebab bagi anak SD itu dia udah mampu untuk membaca, walaupun dengan kemampuan abstraksi yang belum maksimal, menganggap bahwa kenapa ya ada yang tidak beres di dalam pemerintahan ini. Ada yang ngotot untuk jadi presiden tapi tidak melalui prosedur yang sifatnya etis. Jadi anak-anak, bahkan anak SD bisa mengolok-olok tuh. Bagi mereka mungkin itu ya semacam lagu yang dibuat asal-asalan, tetapi itu penanda bahwa masyarakat Indonesia dari segala jenis kelas, segala jenis umur itu terlibat dengan isu yang sama tuh. Dan itu artinya sampai dengan pemilu yang akan datang, kalau dia tidak diproses, itu akan jadi beban yang secara psikologis membuat masa depan kita itu seolah-olah tidak ada harapan. Jadi demi politics of hope, demi memperjelas harapan masa depan, maka sebaiknya usulan pemaksulan itu diproses, dan proses itu bisa menghasilkan iya apa tidak kan. Tetapi sekali lagi dia mesti diproses karena reaksi publik terhadap isu itu betul-betul masif tuh, dan itu yang membuat kita percaya bahwa bagian-bagian akal sehat masyarakat Indonesia masih bisa kita andalkan untuk menuntun kita pergi ke 2029. Soal pemakzulan ini sesungguhnya domainnya kan domain parlemen ya, dalam hal ini terutama DPR dan MPR. MPR itu ada DPD juga di situ. Artinya ini topiknya apa atau bukan topiknya ini ya, keputusannya itu dari tangan para elit politik. Tapi para politisi kan nggak bisa juga mengabaikan begitu saja aspirasi publik itu. Purnawirawan jelas itu bagian dari publik juga, civil society, para mahasiswa yang jelas-jelas menginginkan agar dilakukan pemakzulan terhadap Gibran. Ya, soal prosedur pemakzulan itu urusan DPR, urusan Mahkamah Konstitusi, urusan partai-partai pendukung pemerintah hari ini. Tetapi semua urusan itu seringkali bisa tiba-tiba tak berguna lagi kalau ada sebetulnya demonstrasi untuk menuntut pemakzulan. Kan kita juga mesti menganggap bahwa kalau orang demonstrasi itu bukan berarti mereka ingin membypass prosedur konstitusional yang bagi mereka mungkin lamban banget, itu mesti diproses di DPR, DPR kirim ke MPR, MPR kemudian minta itu diperiksa di Mahkamah Konstitusi balikin ke MPR lagi untuk proses pemaksulan. Tapi bagi mereka yang menganggap bahwa mungkin lebih efisien kalau demonstrasi itu betul-betul dilihat sebagai kemarahan publik atau keresahan publik. Kalau mahasiswa demonstrasi, kalau masyarakat sipil menuntut pemaksulan itu dan ada eskalasi, maka sangat mungkin sebelum tiba di dalam prosedur pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi, proses politiknya udah berjalan. Kan itu juga yang terjadi ketika Pak Harto lengser, sebelum proses politik berjalan, demonstrasi udah terjadi, demikian juga Gus Dur tuh. Jadi fakta politik bisa membatalkan atau bisa menyingkirkan prosedur konstitusional atau prosedur legal hukum kan. Itu yang mesti juga dihitung tuh. Seandainya bulan depan mahasiswa mulai masuk kuliah, lalu isu tentang pemaksulan Gibran ini mulai dibahas oleh seniornya, dijadikan semacam tugas pembekalan pada mahasiswa baru, lalu terjadi masifikasi demonstrasi untuk isu pemaksulan, dan semua mungkin Jawa Barat masuk ke Jakarta sebagai latihan demonstrasi. Kan mahasiswa doyan tuh buat semester pertama itu latihan demonstrasi lah, supaya ada pewarisan tentang apa yang disebut sebagai moral force dari kalangan mahasiswa. Nah, isu itu akan
bertemu di kira-kira bulan Juli Agustus. Nah, kalau itu terjadi maka demonstrasi akan berlangsung, dan tentu kita ingin supaya kalau ada demonstrasi jangan dihalangi itu. Nah, kalau tekanan publik melalui demonstrasi itu mulai menghasilkan semacam kesadaran baru bahwa mesti ada yang dilengsarkan, ya sangat mungkin juga Mas Gibran dengan kesadaran menganggap ya saya tidak diperlukan lagi atau tidak diinginkan oleh mayoritas masyarakat Indonesia atau bahkan tidak diinginkan oleh kalangan milenial, lalu Pak Gibran bilang ya udah tidak perlu sampai ke MPR atau ke Mahkamah Konstitusi, saya memundurkan diri. Karena itu juga menyelesaikan problem supaya ada kesempatan untuk regenerasi itu. Ini adalah hipotesis aja, tapi seringkali apa yang kita sebut hypothetical itu betul-betul bisa terwujud karena soal-soal politik Indonesia seringkali diselesaikan hanya karena akibat tekanan politik tanpa melalui prosedur konstitusional. Nah, apa yang sudah diputuskan sebagai tekanan politik tentu juga pada akhirnya akan menjadi keputusan hukum. Selain aspirasi dari civil society di DPR, bahkan dari kalangan DPR agar menginginkan agar evaluasi pemerintahan itu juga nggak solid ini, Bung Rocky, karena bahkan PDIP gitu yang tadinya kita harapkan jadi motornya itu mereka juga nggak menginginkan itu dilakukan evaluasi. Tentu tidak semua politisi PDIP ya, karena misalnya Arya Bima itu yang dia mengaku bahwa dulu waktu Gibran itu diloloskan di MK dia melakukan kritik keras, bahkan dia juga yang menginisiasi angket. Tapi kata dia kalau untuk sekarang dipemakzukan di tengah jalan dia nggak sepakat. Dia lebih sepakat kalau evaluasi pemerintahan itu dilakukan setiap 5 tahun sekali. Iya benar, Saudara Hersu, bahwa publik kadangkala, publik yang pro atau anti pemaksulan ini menganggap ya ngapain sih ini sesuatu yang sudah selesai, kenapa masih dibongkar lagi? Padahal Pak Prabowo punya berbagai macam program yang mesti didukung. Ini dua hal yang berbeda. Mendukung Pak Prabowo itu karena Prabowo menginginkan satu percepatan pemulihan harga diri bangsa di mata internasional, terutama yang gagal dipamerkan oleh Presiden Jokowi. Presiden Prabowo menginginkan ada satu sistem ekonomi yang basisnya adalah keadilan, bukan akumulasi kapital. Nah, semua itu tentu masuk akal karena memang Indonesia didesain untuk menghasilkan masyarakat yang sosialistis. Mungkin bukan sosialisme tapi sosialistis. Masyarakat yang tidak tergantung pada sistem-sistem akumulasi itu. Masyarakat yang memungkinkan ada kesetaraan, ada keadilan pendapatan. Itu semua yang kita sebut sebagai sifat kerakyatan atau populistik atau sosialistik dari kebijakan ekonomi Prabowo. Lepas dari soal efisiensi yang memungkinkan orang bertengkar, yang mana yang harus didahulukan, makan siang atau 3 juta rumah atau food estate, itu soal lain tuh. Tetapi proyek-proyek sosialistik dari Presiden Prabowo tidak boleh dijadikan sandera untuk tidak mempersoalkan masalah-masalah moral, yaitu soal penyelundupan hukum, manipulasi konstitusi yang dipaksakan oleh Presiden Jokowi ketika berkuasa melalui pamannya Gibran. Kan semua itu ada di dalam memori kita, dan memori kolektif kita itu yang menuntut terus-menerus penyelesaian soal-soal yang bersifat moral. Demikian juga soal pelanggaran hak asasi di masa lalu tetap ada di dalam memori kita, karena itu tetap dituntut. Jadi para pendukung Jokowi, mantan presiden atau pendukung Gibran, harus paham bahwa dua hal harus dibedakan antara tuntutan moral, tuntutan etis yang tidak mungkin kadaluarsa, dan proyek-proyek kesejahteraan rakyat yang memang harus didukung di era Presiden Prabowo. Ya, saya kira itu konklusi kita hari ini. Salam akal sehat. Salam akal sehat.